Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man ittaba'a hudah amma ba'du. Sahabat-sahabat yang sirot semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu, berlimpah rezeki, dan Allah mudahkan setiap urusan dunia dan akhiratnya. Amin ya robbal alamin. Sahabat-sahabat semuanya, pada video kali ini saya ingin menyampaikan salah satu amalan yang insya Allah kalau kita amalkan akan Allah mudahkan rezeki kita. Amalan apakah itu? Nah, sebelum saya lanjut, jangan lupa di like video ini, di subscribe, dan juga di share kepada orang-orang yang Anda cintai. Semoga dengan video ini menjadi wasilah kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkan setiap urusan dunia dan akhirat kita. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, amalan ini saya diijazahkan oleh guru saya, ya, Kiai Haji Tatang Syihabuddin. Beliau adalah seorang pimpinan atau pengurus atau pengajar, pengasuh lah ya, Pondok Pesantren Anihayah Rawaberta, Karawang. Ijazahnya adalah membaca surah Waqiah 14 kali setiap ba'da asyar. Membaca surat Al-Waqiah 14 kali setiap ba'da asyar. Nah, fadilahnya surat Waqiah ini adalah untuk memudahkan kita mendapatkan kekayaan yang berkah. Tentunya berlimpah. Ya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alimu azwajakum suratal waqi'ah, fa innaha suratal ghina." Ajarkanlah kepada istri-istrimu surat Al-Waqi'ah, karena surat Al-Waqi'ah adalah surat kekayaan. Ini perintah baginda Nabi untuk kita mengajarkan kepada para istri agar mereka membaca surat Waqiah, ya, karena surat Waqiah adalah surat untuk kekayaan. Berarti nih, ya teman-teman sekalian, yang paling afdol ya mungkin kan ditujukan untuk istri-istri, ya, agar kita mengajarkan kepada istri kita bahwa memberitahu untuk mengamalkan surat Waqiah. Karena surat Waqiah adalah surat kekayaan. Jadi untuk para istri, ya, di rumahnya masing-masing setiap ba'da asyar itu jangan kemana-mana, baca surat Waqiah sebanyak 14 kali. Itu ijazahnya. Terus kalau tidak mampu 14 kali, ya 1 kali saja, ya, belajar untuk membaca surat Waqiah. Karena biasanya yang belum lancar itu akan lama, tetapi nanti lama-lama akan terbiasa. Kalau sudah terbiasa, insya Allah lancar bacanya ya. Jadi bagi yang merasa berat membaca 14 kali, baca saja 1 kali. Karena doa istri itu tidak ada hijab ya untuk suaminya. Tidak ada hijab antara doa istri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nih, ajarkan istri-istri kita untuk senantiasa membaca surat Waqiah. Nah, para suaminya juga kalau mau mengamalkan, insya Allah itu juga lebih bagus. Jadi berdua mengamalkannya. Ya, para suami atau kita nih sebagai kaum laki-laki yang juga berikhtiar, ya, disempatkan waktu setiap ba'da asyar membaca surat Waqiah sebanyak 14 kali. Setelah membaca 14 kali, lalu kita membaca doa. Doanya pakai bahasa kita aja, bahasa daerah juga nggak apa-apa. Pakai bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Batak, silakan. Baca doanya atau sesuai keinginan kita, ya. Tetapi ada isolnya. Isol itu tawasul, ya. Contoh, ya Allah, semoga dengan wasilah saya membaca surat Waqiah, Engkau memudahkan rezeki saya
tanpa saya capek untuk menjemputnya, gitu ya, sesuai dengan anjuran Rasulullah ya, bahwa kita akan dimudahkan untuk mendapatkan kekayaan. Baik, lalu kolerasinya antara surat Waqiah dengan kekayaan apa? Karena kalau kita lihat nama Waqiah aja, nama suratnya itu artinya hari kiamat. Ya. Isinya ya dari ayat pertama gitu sampai akhir itu tentang hari kiamat. Kemudian hari pembalasan. Ya, di mana pada hari itu Allah akan membalas orang-orang yang beriman kepada Allah dengan surga, dan Allah akan membalas orang-orang yang maksiat tidak beribadah kepada Allah dengan neraka. Disebutnya ashabul yamin, ashabus shimal. Golongan kanan disebutnya ashabul yamin, itu ahli surga. Golongan kiri disebutnya ashabus shimal, itu ahli neraka. Itu dijelaskannya tentang itu, ya. Hari kiamat, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian dihitung amal, kemudian yang amalnya baik dipisahkan di sebelah kanan, yang amalnya jelek dipisahkan di sebelah kiri. Lalu udah jelas ya, mana arahnya, yang kanan ke surga, yang kiri ke neraka. Tetapi kenapa surat Waqiah ini yang isinya tentang hari kiamat? Kata Nabi, fa innaha suratal ghina. Maka sesungguhnya surat Waqiah itu adalah surat kekayaan. Nah, korelasinya apa? Hubungannya apa antara kiamat dengan kekayaan? Teman-teman sekalian, begini ya. Ketika kita membaca surat Waqiah, kemudian kita baca terjemahnya, apa yang akan kita rasakan setelah mengerti dan paham dalam ayat-ayat di surat Waqiah tersebut? Yang terjadi adalah ada rasa takut. Takut kita masuk neraka. Ada rasa takut, rasa khawatir amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam surat Waqiah itu sampai-sampai Allah bertanya kepada kita sebagai hambanya, ya, afara'aitumul ma'alladzi tashrabun, tahukah kamu siapa yang memberi air yang kalian minum? A'antum anzaltumuhu wa nah, itu pokoknya dijelaskan seperti itu. Siapa yang memberi kesuburan ya di tanaman-tanaman kita, siapa yang memberi minum. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan seperti itu agar setelah kita mendapatkan rasa takut di dalam hati kita, ada rasa syukur ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan nikmat-nikmatnya. Nah, korelasinya teman-teman sekalian adalah ketika kita mendapatkan pelajaran dari surat Waqiah, ada rasa takut, rasa syukur, ya, kemudian kita jadi memperbaiki ibadah kita, ya, keseharian ibadah kita, nah disitulah rahmat Allah turun. Jadi bukan sekedar kita membaca saja, tetapi kita juga bisa dan mampu memahami ayat demi ayat dari surat Waqiah agar kita mendapatkan hikmah dan pelajaran dari surat Al-Waqiah tersebut. Nah, itulah korelasinya ya. Nah, kemudian apakah sudah ada bukti? Nah, biasanya seperti itu kan. Kita ini suka nanya apakah ada buktinya orang yang sudah mengamalkan surat Waqiah kemudian mendapatkan kekayaan. Teman-teman sekalian, doa sejatinya itu kan rahasia Allah yang mengijabah, ya. Tentunya akan beda-beda hasilnya. Ada yang cepat, ada yang lambat. Yang cepat mungkin orangnya sudah lama mengamalkan dan kualitas ibadahnya bagus. Yang lambat mungkin baru mengamalkan dan kualitas ibadahnya juga kurang bagus. Artinya memang ibadahnya malas-malesan. Makanya di sini kita harus memperbaiki diri kita, ya. Jangan bertanya bukti, tetapi buktikan sendiri.
Buktikan sendiri, karena baginda Nabi Muhammad SAW itu tidak akan berbohong, tidak akan pernah berbohong. Apa yang beliau sampaikan itu sesuai dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang beliau ucapkan itu berdasarkan wahyu. Kata beliau, fa innaha surat talghina. Maka sesungguhnya surat Waqiah adalah surat kekayaan. Yang kalau kita baca, insya Allah bagi pembacanya akan diberi kemudahan untuk mendapatkan kekayaan. Kita pengen naik haji pakai uang, ya, dan uangnya ini sekarang 35 juta sampai 50, bahkan sampai 100 juta. Bagaimana kita mendapatkan uang 100 juta agar kita bisa pergi ke Tanah Suci? Coba kita amalkan surat Waqiah ini secara istiqomah. Kita pengen mobil dan beli mobil juga pakai uang. Bagaimana kita mendapatkan uangnya agar kita mudah mendapatkan? Coba kita amalkan surat Waqiah ini. Berapa lama? Wallahu a'lam bishawab, itu rahasia Allah. Ada yang mungkin 1 tahun, 3 tahun, bahkan 7 tahun. Tetapi teman-teman, andaikan kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan di dunia, tapi insya Allah, Allah akan berikan kepada kita pahala yang berlipat ganda kelak di akhirat. Dan Allah Maha tahu kok, Allah Maha tahu apa yang kita butuhkan. Kita mintanya nih, inginnya rumah. Tetapi kita nih, Allah Maha tahu yang kita butuhkan bukan rumah, ketenangan hati. Allah akan limpahkan ketenangan hati. Oh, kamu nih butuhnya ketenangan hati, karena hati kamu selalu cemas. Allah limpahkan nikmat untuk hati kita senantiasa tenang. Kita mintanya mobil, ternyata Allah kasih rumah, karena kita menurut Allah sangat membutuhkan rumah. Seperti itu ya teman-teman sekalian. Jadi jangan sampai bertanya ada buktinya enggak orang yang sudah mengamalkan surat Waqiah mendapatkan kekayaan. Hal itu jangan dipertanyakan, karena itu rahasia Allah. Sudah amalkan saja, karena ini anjuran dari baginda Nabi Muhammad SAW. Istrinya baca surat Waqiah, suaminya baca surat Waqiah setiap asar, ya. Bahkan kalau bisa setiap ba'da sholat fardu baca Waqiah walaupun 1 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbatha wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين, dan seterusnya. Lambat laun teman-teman bakal hafal surat Waqiah kalau sering dibaca. Setiap pada asar duduk baca Waqiah. Kalau mampu baca 14 sesuai dengan ijazah. Kalau tidak mampu belajar 1 kali. Baik, saya doakan semoga teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, Allah mudahkan untuk mengamalkannya. Dan Allah kabulkan setiap doa-doanya. Dan Allah berikan harta yang barokah, harta yang berlimpah untuk bekal ibadah. Dan selebihnya untuk ke tanah suci Mekah dan Madinah. Amin ya robbal
alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.